قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Surah Al-Anfal ayat 72. Ayat ini sebetulnya bicara tentang bagaimana orang-orang yang beriman dahulu ya. Kaitannya dengan pembelaan kepada saudara yang lainnya meskipun dirinya rugi secara materi di dunia. Kadang kita itu mau bela teman itu lihati untung ruginya. Wah, ini bahaya kita. Akhirnya tidak kita bela. Allah berfirman, innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wahajaru, dan mereka berhijrah. Beriman insyaallah sudah kita fahami. Hijrah itu artinya apa? Di sini maksudnya pindah. Al-khuruj min daril kufr ila daril Islam. Makna hijrah secara istilah begitu, keluar dari negeri kufur ke negeri Islam. Dari Makkah ke Madinah yang dimaksud di dalam ayat ini. Bukan hijrah dalam makna yang lain. Seperti dalam hadis wal muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang dia meninggalkan apa yang Allah larang. Itu hijrah juga secara maknawi. Ya, punya kerjaan tidak benar tinggalin. Punya harta haram, ya, segera dibebaskan diri dari harta haram itu. Kebiasaan tidak bagus, tinggalkan. Itu hijrah secara maknawi. Yang dimaksud di sini hijrah secara fisik. Orang-orang yang beriman dan hijrah yakni dari Makkah ke Madinah. Wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjihad. Kalau ada jahadu tapi fi sabilillah ini maknanya perang. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan diri mereka. Tidak sekedar nyumbang, tapi juga nyawanya ikut dipertaruhkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok pertama dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, walladzina awau. Dan orang-orang yang awau di sini maknanya adalah anzalul muhajirina fi turihim. Orang-orang yang menampung kaum muhajirin di rumah-rumah mereka. Yakni ini adalah orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Wa nasaru, dan mereka menolong orang-orang muhajirin itu. Jadi ini dua kelompok kaum muslimin waktu itu, satunya berhijrah, satunya menampung mereka. Nah, kemudian Allah puji di sini. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka itu sebagiannya adalah penolong sebagian yang lain. Jadi saling menolong, saling mendukung. Ini antara muhajirin dan Ansar. Di dalam ayat yang lain itu mereka wa yu'thiruna ala anfusihim. Orang-orang Ansar ini lebih mengutamakan orang-orang muhajirin daripada diri mereka. Meskipun walau kana bihim khasasah. Meskipun mereka itu juga membutuhkan apa yang dia berikan kepada saudaranya itu. Jadi mereka orang-orang Ansar sifatnya begitu, ada itsar, mengutamakan saudara. Ini dalam kasus apa? Ketika pasca perang pengusiran Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, itu ada harta fai, harta rampasan perang. Kebun-kebun Bani Nadir itu Yahudinya diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
sekitar Madinah itu ada beberapa kelompok Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Ya. Tiga-tiganya ini sebetulnya ada perjanjian dengan Rasul, perjanjian damai, tetapi mereka berkhianat. Oleh Rasulullah SAW ditindak tegas. Bani Qainuqa diusir ya, karena pasca perang Badar itu mereka sesumbar kepada kaum muslimin. Itu yang dihadapi itu orang tidak ngerti perang. Kalau yang dihadapi kami tentu lain ceritanya, tidak akan menang. Ini dipicu oleh apa? Pelecehan seorang wanita muslimah di pasar Bani Qainuqa. Rasulullah akhirnya kepung itu dan kemudian diusir mereka dari sekitar Madinah. Kemudian pasca perang Uhud itu juga Bani Nadir ini sama berulah, mengkhianati perjanjian, mencoba membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Ya, makarnya terbongkar, Rasulullah juga usir itu Bani Nadir. Kalau zaman-zaman sebelumnya melakukan pengkhianatan itu dibantai semua itu, tapi Rasulullah tidak itu. Rasulullah usir, ambil harta sekuat kalian bawa-bawa, tidak boleh lagi. Ini kita tidak tahu ya, apa yang di Palestina itu adalah anak cucunya, nggak tahu itu ya. Dan kemudian apa? Hartanya ini dibagi itu kepada orang-orang muhajirin. Orang-orang Ansor tidak dikasih kecuali kepada 2 orang. Ya, 2 orang yang fakir maka dikasih. Ini dalam Al-Quran Allah katakan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak muter saja di kalangan orang-orang kaya di antara kalian. Ini salah satu prinsip dalam ekonomi Islam, agar harta itu mutar ya, enggak hanya di orang kaya. Kalau sekarang ini prinsip kapitalis ini kan tidak begitu. Harta yang main di sektor non real itu muter di tangan orang-orang kaya saja, tidak ada efeknya ke dunia nyata. Ya, jual beli saham, ya, tidak ada langsung kayak misalnya jual beli pisang goreng kan ada melibatkan orang-orang yang petani pisang, ada yang tukang jualan, ada minyak goreng dan sebagainya, semua terlibat, dapat keuntungan. Tapi kalau di falas ya, atau di saham, ya uang ketemu uang. Dan ini ratusan triliun ya, dana itu beredar di sektor itu, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, Rasulullah SAW kebijakannya yang miskin yang dikasih waktu itu. Kemudian Rasulullah katakan, kalau kalian mau dapat juga bagian, maka harta kalian bagikan juga kepada saudara-saudara kalian dari kaum muhajirin ini. Apa mereka bilang? Ya Rasulullah, sudahlah itu harta itu untuk saudara-saudara kami saja kaum muhajirin. Kalau kurang kami tambahi dari harta kami. Ini luar biasanya orang-orang Ansar waktu itu. Orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib. Bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini 2 kelompok ya, muhajirin Ansar. Kemudian Allah singgung kelompok yang ketiga, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yuhajiru, dan mereka tidak berhijrah. Artinya orang-orang yang masih di pelosok-pelosok di kota Mekah, enggak ikut ke Madinah, enggak jadi warga negara ya, warga negaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan malakum miwalayatihim min syai', maka tidak ada keharusan kalian untuk menjaga mereka, tidak ada kewajiban untuk melindungi, menjaga, dapat bagian, karena statusnya bukan warga negara. Tetapi apa Allah kemudian katakan, wa inistansarukum fid din fa alaikumun nasr.
Kalau mereka itu meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama, maka wajib bagi kalian untuk menolong mereka. Jadi meskipun ini bukan rakyat, tapi muslim dimanapun berada, kalau mereka minta pertolongan, fa'alaikumun nasr, wajib kalian menolongnya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, yuridu in ta'au haula'il mu'minuna alladzina lam yuhajiru. Yang dimaksud di sini adalah kalau orang-orang yang beriman, yang tidak berhijrah, masih di tempat-tempat asal mereka, enggak jadi warga negara, ya, mereka menyeru kalian, ya, min ardil harbi aunakum, dari darul harb, ya, dari darul harb, yakni bukan negara kaum muslimin, mereka tinggal di negara kufur. Dalam fikih itu nanti ada darul Islam, darul harb. Nah, pian bisa kaji lebih lanjut di dalam kitab-kitab para ulama. Kalau mereka di negeri mereka itu menyeru kalian untuk meminta pertolongan kalian, binafirin au malin, dengan kelompok orang. Kalau sekarang bisa kita lihat mungkin, kalau di Palestina itu sebetulnya masih negeri kaum muslimin, sehingga ayat ini ya mestinya lebih lagi, ya. Andai ini warga kaum muslimin, misalnya tinggal di darul kufur, di mana, di yang nggak pernah tersentuh kekuasaan kaum muslimin, di Amerika misalnya, ya, minta bantuan orang, au malin, atau bantuan harta, listing qadhihim, untuk menyelamatkan mereka, fa'ainuhum, maka hendaklah kalian menolong mereka. Jadi ini Allah berikan, ya, tanggung jawab sesama orang-orang beriman. Tidak usah dilihat ini NU atau Muhammadiyah atau Persis atau Al-Wasliyah atau organisasi-organisasi itu sesama masih beriman, mereka sama, saudara. Minta pertolongan mestinya ditolong. Kata Imam Al-Qurtubi lagi, fadzalika fardun alaikum fala takhzuluhum, dan itu adalah kewajiban kalian. Jangan mereka itu dihinakan, dibiarkan terhina. Ayat ini menjadi dasar mestinya, ya. Tidak usah nunggu fatwa apa itu yang organisasi ulama internasional itu, fatwa jihad, ya. Negeri-negeri Arab sekitarnya itu wajib berjihad membantu Palestina, jihad militer. Tidak perlu fatwa itu, Allah sendiri yang nyuruh. Mestinya itu menjadi kewajiban fardu ain bagi negeri-negeri sekitar itu untuk membela saudaranya yang sesama muslim itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pengecualian, illa ala qaumim bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali, ya, atas satu kaum yang antara kalian dengan mereka ada perjanjian. Nah, ini kemudian yang disalahfahami, oh kalau gitu tidak boleh berperang melawan Yahudi Israel karena ada perjanjian Camp David. Yang kemarin sempat ramai, ya, ungkapan itu. Bukan orang Indonesia yang ngomong itu, tapi orang Mesir. Dia katakan wala yajuzul harbu ma'al yahud. Tidak boleh perang dengan Yahudi, Israel maksudnya. Li'anna bainana wa bainahum mitsaq. Karena antara kita dan mereka ada perjanjian. Ya, ada ayat itu tadi memang. Wa huwa muahadatu Camp David, yaitu perjanjian Camp David. Ya, dengan alasan ini kemudian mengharamkan aktivitas kaum muslimin yang berjihad melawan Yahudi Zionis itu. Apakah ini maksudnya begitu? Maka kita mestinya melihat penjelasan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan perjanjian. Ini kaitannya nanti dengan apa? Perjanjian Hudaybiyah. Yang namanya perjanjian itu pertama prinsipnya
dilakukan dalam rangka kemaslahatan dakwah Islam. Jadi perjanjian itu harus hal mendasar untuk dakwah Islam. Sehingga kalau itu merugikan dakwah Islam, ya tidak boleh ditepati, tidak boleh melakukan perjanjian itu. Perjanjiannya haram. Meskipun ada 100 syarat ya, menyelisihi kitabullah dalam sebuah hadis, maka syarat itu batil. Jadi perjanjian itu yang mesti untuk kemaslahatan dakwah Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Ada kitabnya Dr. Hamidullah itu yang merangkum perjanjian-perjanjian dari masa Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin. Ini bagus dibaca ini. Setelah Rasul ada Khalifah Abu Bakar, apa saja perjanjian yang dibikin. Sehingga kita memahami ayat ini sekali lagi tidak kemudian ketika bunyinya ini illa ala qaumim bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali ada satu kaum yang antara kalian dengan mereka ada perjanjian lalu jadi haram berjuang melawan Zionis. Tidak begitu. Pertama ya perjanjiannya tadi perlu dilihat benar enggak ya. Rasulullah mencontohkan misalnya perjanjian yang beliau lakukan itu adalah salah satunya perjanjian Hudaybiyah. Ini gencatan senjata. Bismillah. Gencatan senjata dengan kafir Quraisy. Gencatan senjata itu sebetulnya ya bisa dibikin ya. Tapi bertempo, tidak kemudian permanen. Nah Rasulullah perjanjian Hudaybiyah itu diberi tempo 10 tahun. 10 tahun, mulai tahun 6 Hijriyah. Untuk apa kemaslahatan dakwahnya? Setelah Rasulullah SAW perjanjian Hudaybiyah itu, Rasulullah segera mengirim pasukan menaklukkan Yahudi Khaybar. Jadi Khaybar yang Yahudi yang kuat, kabilah kuat itu diserang oleh Rasulullah SAW pasca ya, pulik dari umrah Hudaybiyah itu yang tidak jadi ya, sampai Hudaybiyah tahallul kemudian pulang. Nah kalau kita lihat dalam sejarah itu karena apa perjanjian Hudaybiyah? Salah satunya itu secara politis itu Rasulullah mendengar dari mata-mata beliau bahwasanya Khaybar dengan Quraisy ini bersekongkol untuk apa? Menyerang kaum muslimin. Jadi kalau ini kaum muslimin ini di sebelah utara selatannya ini mereka mau menyerang kaum muslimin tentu akan kesulitan di tengah-tengah. Apalagi itu kabilah kuat. Maka Rasulullah SAW kemudian melakukan langkah ini. Salah satunya mengikat orang kafir Quraisy dengan perjanjian damai. Setelah itu Khaybar baru diselesaikan. Dan di tahun perjanjian damai itu beliau mengutus banyak utusan. Kalau tidak salah 9 utusan. Ke Heraklius ya, ngirimi surat ngajak masuk Islam, ke Najasyi ya, di Ethiopia, ke Mesir ya, ke Mukaukis, ke Kisra ya, gubernur jenderal Bizantium itu dekat-dekat Syam itu disurati oleh Rasulullah, didakwai. Ini maslahat dakwah begitu. Nah perjanjian begitu sudah diteken oleh Rasulullah maka tidak boleh dilanggar. Ya, makanya di sini dikatakan ya kalau mereka minta tolong ya orang-orang di Mekah tadi mereka mau ke Madinah ya tidak boleh diterima. Ya, kecuali di dalam surah Al-Mumtahanah itu kalau ada wanita-wanita beriman ya, Rasulullah katakan famtahinuhun, uji mereka keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ilal kuffar. Dalam surah Mumtahanah. Kalau engkau ketahui mereka wanita beriman, jangan engkau kembalikan kepada orang-orang kufar itu. Ini pengecualian. Tapi kaum muslimin yang lain kayak Abu Jandal, putranya Suhail bin Amr, itu mau ke Madinah dilarang oleh Rasulullah, tidak boleh. Ini masih ada perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin tidak bisa menerima
ya, orang-orang dari Makkah. Tetapi apa? Ini perjanjian ya yang fix pertama untuk kemaslahatan dakwah. Maka baru bisa diperhatikan. Kalau perjanjian justru untuk menentang hukum Allah Ta'ala ya, secara nyata misalnya mau memberikan tanah kaum muslimin kepada musuh, ya tidak boleh itu. Tidak boleh. Persoalan Israel ini bukan persoalan batas, tapal batasnya, bukan. Tapi persoalan eksistensi negara Zionis itu. Harusnya dikembalikan ke situ. Enggak ngurusi ini batasnya mana, bukan. Tapi yang diurusi ini sebetulnya tidak boleh mereka di sana. Kalau bicara perjanjian, sebelum perjanjian Camp David itu ada perjanjian juga yang ditandatangani ya oleh Khalifah Umar dengan penduduk Palestina. Ya mestinya itu jangan dilanggar. Bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, itu yang pertama ya, lihati perjanjiannya, benar enggak? Yang kedua, perjanjian itu kalaupun benar ya bisa diterima oleh syariat, meskipun mungkin secara zahirnya ini nampak merugikan ya, tapi nanti ya pemimpin kaum muslimin yang ahli dalam menentukan mana yang diputuskan itu. Kalau itu sudah disepakati dan sesuai secara syar'i sah perjanjian itu, maka itu memang tidak boleh dilanggar. Tetapi ketika mereka itu mengkhianati perjanjian tadi sebetulnya batal. Ya. Ada di dalam Al-Quran begitu juga. Kembalikan perjanjian itu. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, tidak berapa lama kemudian ternyata orang-orang kafir itu mengkhianati perjanjian. Mereka menyerang Bani Khuza'ah. Ini masih masuk di dalam perlindungan Nabi. Diserang oleh Bani Bakar, sekutunya Quraisy. Maka saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar laporan dari Amr bin Salim, beliau ini kemudian memobilisir 10.000 pasukan kaum muslimin. Tahun ke-8 Hijriah beliau masuk kota Makkah dan menaklukkan kota Makkah. Padahal itu baru 2 tahun. Perjanjiannya 10 tahun. Jadi namanya perjanjian, kalau musuh itu melanggar, sudah batalin saja. Tidak kemudian haram. Ini mereka sudah melanggar perjanjian ratusan kali itu, bahkan resolusi PBB tidak digubris juga. Begitu, sementara kaum muslimin menganggap harus dipenuhi, tidak begitu. Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam muamalah beliau dengan Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, itu menjelaskan beliau batalkan perjanjian yang mereka khianati itu. Ini terkait dengan ayat illa ala qaumim bainakum wa bainahum mitsaq. Kemudian Allah katakan di bagian ujung ayat ke-72 ini, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu melihat apa yang kalian lakukan. Ya, segala hal yang kita fikirkan, bahkan apa yang ada dalam hati kita, itu Allah lihat. Mau khianat kita, Allah tahu. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang kafir itu sebagian adalah musuh sebagian yang lain. Illa taf'aluh, kalau kalian tidak melakukan itu, yakni tidak menolong saudara-saudara kalian itu, takung fitnatung fil ard, akan ada fitnah di muka bumi. Apa fitnah itu? Di dalam tafsir dikatakan yakni fitnah peperangan itu. Ai mihnatum bil harb, yakni kesulitan, kesengsaraan karena perang.
Jadi justru peperangan itu terjadi ketika kaum muslimin tidak berani perang. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir itu, ketika beliau menafsirkan ayat itu, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Diperintahkan, diwajibkan atas kalian berperang, padahal itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Ya, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu bagus bagi kalian, dan mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Imam Ibnu Katsir jelasin, ini berlaku untuk semua hal, bukan hanya perang. Dan terkait dengan perang itu kadang ya, orang takut berperang, akhirnya justru ditindas. Negaranya dikuasai, dijajah. Gara-gara apa? Tidak berani. Jadi takum fitnatung fil ard, akan ada fitnah di muka bumi, yakni fitnah mihnatul harb. Mihnatum bil harb. Wa ma in jarra ma'aha minal gharati wal jala'i wal asri. Dan apa sebagai konsekuensi perang itu, yakni berupa penyerbuan, invasi, pengasingan, kemudian penahanan. Akan ada itu. Wa fasadun kabir, tidak cuma fitnah perang itu, tapi adalah fasadun kabir, kerusakan yang besar. Yakni apa? Fasadun kabir ditafsiri yakni asyirk, kemusyrikan yang marak ya. Sekarang bukan hanya musyrik, ateis, apalagi bukan ateis, agnostik ya, agnostik, percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Itu menggejala di generasi muda saat ini, tidak hanya di luar tapi juga di Indonesia. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait ayat 72 dan 73 surah Al-Anfal. Ya, tinggal kita bicara tafsir itu ya bicara gimana realitas kita saat ini. Ya, mana yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Kalau dulu pada masa kekhilafahan, ya, pasca wafatnya Harun ar-Rasyid, ya, Khalifah Harun ar-Rasyid, itu kemudian diganti oleh putra beliau Al-Ma'mun. Kemudian pasca Al-Ma'mun itu diganti oleh putra beliau yang lain, yakni namanya Ibrahim bin Harun ar-Rasyid. Nah, Ibrahim bin Harun ar-Rasyid ini dikenal dengan gelar Al-Mu'tasim Billah. Ya. Wafat tahun 227 Hijriah. Ya. Ketika itu ada berita dari Amuriyah. Amuriyah itu daerah sekitar Turki, ya, daerah Turki. Kemudian sampai ke Baghdad. Ya, Turki Baghdad berapa itu jaraknya? Ada seorang wanita yang dizalimi oleh penguasa daerah Amuriyah itu daerah kekuasaan Romawi. Jadi semisal gubernurnya lah, ditarik ke penjara. Saat itu wanita ini berteriak, menyebut wa mu'tasimah, wa mu'tasimah. Kalau diterjemahkan wahai mu'tasim, tolong wahai mu'tasim. Kemudian apa? Sampai berita ini Al-Mu'tasim Billah tidak sekedar mengecam, tapi menulis surat beliau. Di dalam suratnya itu berbunyi min amiril mu'minina ila kalbir rum. Dari Amirul Mukminin kepada anjingnya Romawi. Jadi beliau tegas. Karena itu adalah begundalnya Romawi itu, bawahannya Romawi. Akhrijil mar'ata minas sijn. Tulis Al-Mu'tasim. Keluarkan wanita muslimah ini dari penjara engkau itu. Wa illa, kalau tidak, ataituka bijaisin, aku akan datang kepada engkau dengan membawa tentara. Bidayatuhu indaka, yang awalnya atau kepala tentara itu ada pada sisi engkau. Wa nihayatuhu indi, dan ekor tentara akan ada padaku.
Ini ancaman Al-Mu'tasim. Ternyata penguasa tadi ngeyel, tidak mau melepaskan, sehingga akhirnya dikirimlah, ya betul-betul itu dikirim pasukan. Ya, saat itu kalau sekarang ini mau ngirim pasukan ya pasti banyak lah pro kontra. Ya, tidak terkecuali waktu itu juga banyak pro kontra. Kalau sekarang banyak mungkin pengamat politik, pengamat militer. Kalau dulu pro kontranya ini pengamat perbintangan, ya, ahli nujum. Tapi kemudian apa? Al-Mu'tasim billah tidak peduli itu. Bahkan dalam riwayat beliau itu waktu itu memegang cangkir, mau minum tidak jadi. Aku tidak akan minum sebelum menang itu. Dari cangkir itu. Kalau cangkir yang lain ya boleh lah. Kemudian apa? Allah berikan kemenangan. Ya, ketika menang, dicarilah wanita ini. Kemudian dia berkata kepada wanita itu, hal ajabakil Mu'tasim. Apakah Al-Mu'tasim sudah memenuhi seruan engkau, wahai bunda? Wanita tersebut mengatakan, na'am, ya. Sekarang bisa kita lihat berapa seruan dari kaum muslimin di Gaza. Bukan hanya satu wanita, anak-anak, puluhan ribu. Dan apa yang dilakukan oleh ini? Adakah penguasa seperti Al-Mu'tasim sekarang ini? Yang bukan hanya mengecam, bukan hanya menyurati, tapi dibuktikan dengan tindakan. Karena itulah ada seorang penyair namanya Abu Tammam, ya, ketika itu membuat syair untuk peristiwa itu, beliau katakan dalam bait syairnya yang panjang, ya, salah satu baitnya mengatakan as-saifu asdaqu amba'am minal kutubi. Pedang itu beritanya lebih benar daripada kutub, kitab. Maknanya adalah nubu'atul munajjimin, ramalan para ahli nujum. Jadi pedangnya ini, pedangnya Al-Mu'tasim lebih benar beritanya dari ramalan para ahli nujum. Nanti itu kalah kamu, musuh kan terlalu kuat, ya, itu kan di backingi Romawi. Romawi itu kerajaan adidaya waktu itu, Amerikanya lah kalau sekarang ini. Tapi tidak peduli Al-Mu'tasim billah itu. Jadi pedang itu beritanya lebih benar daripada ramalan para ahli nujum. Fi haddihil haddu bainal jiddi wal la'ibi. Nah, ini syairnya. Dengan ketajaman pedanglah itu ada pemisah antara jiddi, keseriusan, wal la'ibi, dan main-main. Jadi yang membedakan main-main dan serius bukan sekedar suratnya Al-Mu'tasim yang mengancam, tapi pedangnya itu, ketajaman pedangnya, ancaman yang dibuktikan. Kita bisa melihat kalau sekarang banyak lah yang mengecam Zionis, itu banyak. Ya. Kalau kita mengecam, sekedar mengecam ya wajar, karena yang kita punya cuma mulut. Mudah-mudahan itu bentuk pembelaan kepada saudara-saudara kita. Tapi yang punya senjata kalau sekedar mengecam, yaitu al-haddu bainal jiddi wal la'ibi, itu pembeda batas antara serius dan main-main, itu ada pada pedangnya, pada pedang. Kita bisa lihat mengecam tapi perdagangan tetap jalan, nyuplai minyak tetap jalan, ya. Bahkan meningkat, ya. Ada di satu negara itu sampai meningkat 400%, jual beli dengan Zionis ini. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam kondisi waktu itu kaum muslimin ada satu pemimpin ini. 400 tahun kemudian, ya, 400 tahun kemudian ini di tahun 1250-an Masehi. Kalau tadi itu 227 Hijriah, itu sekitar 800-an Masehi. Kaum muslimin itu juga mengalami musibah, ya, pada masa kekhalifahan sama, gelarnya Al-Mu'tasim billah, tapi beda dengan yang pertama. Al-Mu'tasim billah yang kedua ini nama aslinya Muhammad bin Al-Alqami. Ya. Pasukan yang dihadapi pasukan Tartar di bawah Hulagukan, nyerang, ya. Ini membantai kaum muslimin. Menurut catatan sejarah itu yang dibantai 200.000 menurut mereka.
Menurut sejarawan Muslim 800.000 sampai 2 juta. Kota Irak ini jadi bersimbah darah. Meluas ini, merajalela nih pasukan Hulagukan. Sampai kemudian tinggal 35 km dari Sinai. Di situ ada sultan namanya Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz Al-Mu'izzi. Ya. Yang sultan ini kemudian ya ketar-ketir, ini tinggal 35 km. Mungkin musuh tinggal sudah di mana ini? Banjarmasin. Mau nyerang kita. Ini kalau entah pergerakannya gimana itu. Sehingga kaum muslimin ini ya pro kontra. Kalau pada Al-Mu'tasim Billah itu banyak ahli nujum ya meramal ini gimana menang ndak. Ya, pada masa Al-Mu'tasim Billah yang kedua itu juga sama. Orang ada ya sudah nyerah saja supaya damai. Ya, kadang damai itu memang damai, tapi kalau nyerah ya bisa dibantai. Nah, muncul seorang ulama namanya Al-Izzu bin Abdissalam. Beliau ini digelari dengan istilah Sultanul Ulama, rajanya para ulama, karena ketegasan dan keberanian beliau mengoreksi penguasa itu, kadang berhitung-hitung. Sampai muridnya itu bertanya, kok berani sekali engkau itu? Tidak takut dibunuh apa? Kata beliau, wahai anakku, aku ketika mengoreksi itu kuhadirkan kehebatan Allah Ta'ala, supaya aku takut kepada Allah, sehingga penguasa itu terlihat di mataku seperti seekor kucing saja. Kada betakar lagi mengoreksi penguasa. Dan beliau akhirnya ketemu Sultan Qutuz ini. Beliau dengan yakin katakan, seranglah itu, Tatar serang. Tidak boleh kita itu nyerah, meskipun pusat kekuasaan sudah runtuh. Khalifah Al-Mu'tasim Billah dibunuh sudah itu. Kaum muslimin dibantai. Kalau kondisi sekarang mungkin ya sudah lari. Ya. Hitungan paling bagus ya lari. Karena apa? Pasukan Tatar ini tidak pernah terkalahkan. Image-nya begitu dan terbukti nyata. Kalau melawan itu sama dengan menyerahkan leher. Banyak itu orang mau ngomong begitu. Solusinya lari, menghindar atau nyerah. Tapi Sultanul Ulama Al-Izzu bin Abdissalam atau Izzuddin bin Abdissalam ini mengatakan, sudahlah, seranglah, kumpulkan pasukan, berjihadlah di jalan Allah. Allah pasti memenangkan engkau. Pasti menang. Ini ungkapan apa istilahnya? Untuk menyemangati ya begitu. Karena memang pasti menang. Ya, kalau terbunuh pun kan menang. Tapi tidak disampaikan begitu. Akhirnya apa? Problem muncul, sudah mau itu, menyemangati itu mau. Tapi bagaimana dananya? Kan krisis itu. Perlu ekonomi. Akhirnya Sultanul Ulama ini, ya, beliau katakan kan di dalam kitabnya Syekh Raghib Asy-Syirjani, ya. Kata beliau, idza taraqal atuwu al-bilada wajaba 'alal 'alami kullihim qitaluhum. Kalau musuh itu menyerang negeri kaum muslimin, maka wajib seluruh dunia, yakni kaum muslimin di seluruh dunia itu untuk memerangi mereka. Yakni kullal alamil islami wajaba alaihi ayyuqatilal adu. Yakni dunia Islam itu wajib untuk memerangi musuh. Li'annahu ihtalla baladan min biladil muslimin. Karena dia telah menyerang, menginvasi satu negeri dari negeri kaum muslimin. Fata'ayyanal jihadu inda dzalik. Maka jihad itu menjadi fardu ain saat itu, bukan fardu kifayah. Ya. Ini tentu kalau di dalam fikih ya negeri-negeri yang sekitarnya itu. Kalau Palestina ya berarti Suriah, kaum muslimin Suriah, kaum muslimin di Mesir, kaum muslimin di Arab. Ini fardu ain mereka ini, bukan fardu kifayah. Kemudian ketika membahas tentang modal, ya, beliau memfatwakan ada 2 fatwa. Yang pertama apa? Fatwanya ini membolehkan ya, jaza ayyukhadha minar ra'iyah ma yusta'anu bihi alal jihazihim. Boleh
untuk mengambil pungutan dari rakyat untuk menyokong perang itu. Tapi bisyartoini, dengan dua syarat. Ya. Syarat pertama, Allah yabqa fi baitil mali syai'un. Boleh narik pajak untuk perang itu kalau tidak tersisa sedikit pun harta di baitul mal. Fa idza stunfidat amwalud daulah wa faniyat fi tajhizil jaish, kalau sudah habis harta negara, sudah dibelanjakan semua untuk melawan Tatar, kemudian kosong, jaza fardud dharaib, jaza fardud dharaib, boleh memungut pajak bil qadri alladzi yasmahu faqat bi tajhizil jaish la aktsara min dzalik. Berapa kadar pajak yang boleh, berapa kekurangan untuk menyiapkan pasukan itu, sekedar itu, tidak boleh lebih. Jadi pajak itu boleh dalam Islam, ya, salah satunya kalau tadi musuh menyerang kita tidak punya perbekalan untuk perang, boleh dipungut sesuai dengan kebutuhan. Syarat kedua, antabi'u malakum minal mumtalakati wal alat. Kalian, beliau berbicara di depan raja, di depan sultan tadi ya, penguasa dan pejabat-pejabat, kalian juallah apa yang kalian miliki dan perabot-perabot kalian jual. Wa yaktasiru kullu minkum ala farasihi wa silahihi. Dan kalian cukup ya untuk perlengkapan itu kuda dan pelana dan perlengkapan saja. Wa tatasawau fi dzalika antum wal amah. Dan kalian mestinya sama dengan masyarakat umum. Artinya harta kelebihannya tadi belanjakan semua untuk jihad. Wa amma akhdhul amwalil amah ma'a baqa'i ma fi aidi qadatil jundi minal amwal wal alat al fakhirah fala. Adapun kalau kalian menarik harta rakyat sementara ya jenderal kalian ya pejabat-pejabatnya itu masih hartanya lebih banyak daripada rakyat, maka tidak boleh, jangan. Ini dua fatwa yang disampaikan beliau di depan sultan dan para pembesarnya, kemudian ini dilaksanakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah menangkan kaum muslimin, mengusir pasukan Tartar, mengalahkannya dalam perang Ain Jalut. Ini generasi kaum muslimin ya, mudah-mudahan masih ada saat-saat ini muncul generasi-generasi seperti ini yang tidak melihat kekurangan itu sebagai masalah. Tapi kekurangan itu harusnya diselesaikan. Muncul solusi untuk dapat mengatasi segala macam kekurangan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.